Oke, kali ini saya akan membahas Asus ROG 3. Oke, saya mulai dari proses unboxingnya terlebih dahulu. Bisa kalian lihat kalau kotak dari handphone ini sudah jelas menunjukkan ini adalah Asus ROG Phone. Dengan logo alis khas ROG yang dapat kita temukan di berbagai bagian. Bagian bawahnya kita temukan tulisan ROG Aerodynamic System. Kemudian di bagian belakang terdapat spesifikasi singkat dan pabrik perakitannya. Langsung saja kita buka, terdapat kotak kecil di dalamnya. Lalu kemudian smartphone-nya sendiri. Di bagian dalamnya kita akan menemukan USB-C adapter ke headphone jack 3,5 mm. Ini menurut saya penting dan perlu banget karena zaman sekarang sudah mulai susah menemukan handphone flagship yang masih memiliki headphone jack. Kemudian kita akan menemukan kabel USB-C ke USB-C juga dan sebuah kepala charger dengan daya 30 watt hypercharger. Kemudian di kotak kecilnya kita akan menemukan sebuah petunjuk penggunaan dan sebuah rangka berjenis hard case yang menurut saya sih keren karena handphone gaming ya harus kayak gini. Yang saya yakin juga penggemar handphone gaming lainnya juga bakal suka sama desain yang kayak gini nih. Kemudian inilah dia smartphone-nya, Asus ROG 3. Desainnya juga sudah jelas banget menurut saya. Ini ROG banget dengan pattern di seluruh badannya. Kemudian bagian belakang berjenis kaca. Dan ada satu bagian berjenis kaca transparan bikin kesan lebih keren lagi. Dan seperti inilah sekeliling body dari handphone ini. SIM tray kalau saya buka saya menemukan sebuah fakta bahwa handphone gaming ini tidak memiliki slot penyimpanan eksternal. Kedua slotnya hanya untuk SIM card saja. Tapi kesan yang saya rasakan handphone ini memang kerasa berat. Yang saya heran di bagian tepi-tepinya ini saya tidak melihat adanya lubang speaker. Dan ternyata speaker handphone ini berada di bagian depan layarnya. Tepatnya di tepi kanan dan kirinya. Artinya stereo speaker smartphone ini menghadap pengguna langsung. Kemudian kalau kalian lihat di bagian dagu dan jidat handphone ini kerasa lebar emang, nggak kayak handphone lain yang punya desain layar borderless, tipis banget jidatnya gitu, nggak. Tapi ini memang karakter dari sebuah handphone Asus ROG ya. Sejak generasi sebelumnya desain layar Asus ROG ya seperti ini memang. Alasannya mungkin ya agar user experience bermain gamenya terasa lebih enak. Efek positifnya mungkin nggak kayak handphone lain yang saking tipisnya bezelnya. Kadang ada beberapa bagian gamenya itu kepotong karena tonjolan kamera. Dan kalau dilihat port USB-C dari handphone ini posisinya agak ke atas seperti ini. Yang menurut saya sih memang membuat user experience bermain game itu enak banget. Tangan kita nggak perlu keganjel. Ada satu hal lagi yang menurut saya keren adalah logo bagian belakang handphone ini bisa menyala. Yaitu kalau kita aktifkan mode gaming atau X mode dengan cara meremas bagian samping, kiri, dan kanan. Ya, diremas seperti ini. Kita akan menyalakan mode X mode. Dan kalau kalian lihat wallpaper dari handphone ini juga berubah sesuai dengan kondisi handphone ini menyala atau tidaknya X mode tersebut. Yang harus saya informasikan juga kalian semua adalah handphone ini bentuknya lonjong, simetris. Rasanya nggak kayak handphone kebanyakan ya, emang tujuannya jelas agar gripnya lebih enak dipakai saat ngegame. Kalau kalian bingung seperti apa bayangan dari keseluruhan body handphone ini, seperti ini kalau dibandingkan dengan Note 20 Ultra yang kotak. Kesan pertama yang saya rasakan terhadap Asus ROG 3 ini memang gendut dan berat. Ya mungkin gara-gara kapasitas baterai 6000 mAh tadi tuh ya. Dan boleh dibilang desain dari handphone ini memang khas Asus ROG banget. Overall, desain dari handphone ini cocok untuk harga yang kita bayarkan. Berapa harganya nanti di akhir video saya akan membahas. Sekarang kita akan bahas spesifikasi. Nggak nanggung-nanggung, Asus sekalinya ngeluarin handphone dalam 1 tahun walaupun cuma sekali, tapi spek yang mereka tawarkan juga nggak main-main. Mulai dari prosesor yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 865 Plus dengan kecepatan mencapai 3,1 GHz. Ini adalah prosesor terkencang dari Qualcomm tahun ini. Dilengkapi dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Jaminan kencang pastinya karena storage dari Asus ROG 3 ini sudah menggunakan UFS 3.1 dan RAM LPDDR5. Di mana LPDDR5 ini lebih kencang 51% jika dibandingkan dengan LPDDR4X. Performa gaming nggak usah ditanya, semuanya rata kanan. Hal ini tidak lain tidak bukan karena selain penggunaan prosesor yang kencang, kemudian adanya fitur-fitur tambahan dari handphone ini juga menambah user experience dari handphone ini agar bermain game kita tuh semakin kerasa enak banget. Otomatis semua game yang ada di Play Store itu bisa dibabat habis oleh handphone ini. Di luar sana memang banyak handphone yang menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865.
Tapi yang membedakan Asus ROG 3 ini dibandingkan handphone lain tidak bukan adalah fitur tambahan yang membuat pengalaman bermain game itu lebih kerasa seamless, lebih kerasa enak banget. Yang pertama adalah fitur X Mode. Boleh dibilang ini adalah control center atau fitur utama kenapa handphone ini diberi nama handphone gaming. X Mode ini punya kontrol terhadap 4 faktor: performance, display, control, dan juga network. Begitu kita membuka salah satu game, kita akan langsung ditawarkan user interface dari X Mode ini sendiri. Atau kalau misalnya kalian sedang berada di dalam sebuah game, cukup swipe dari kanan ke tengah dan kalian akan menemukan kontrol-kontrol yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian sesuaikan, yang bisa kalian ubah-ubah sesuai kebutuhan kalian. Fitur berikutnya adalah Air Trigger, di mana handphone ini bisa berfungsi layaknya sebuah stick dari game konsol. Kenapa? Karena beberapa sensor itu ditempatkan di posisi jari kita, terutama di jari telunjuk di bagian atas. Kalau misalnya kalian biasa bermain game konsol, pasti sudah terbiasa dengan tombol R atau L. Itu bisa kita temukan menggunakan Air Trigger ini. Dan karena dia berbasis pada motion sensor, motion control, otomatis fungsinya pun bisa kita sesuaikan, bisa kita kontrol. Tidak seperti gamepad yang fungsinya tidak bisa dipapain lagi. L, R ya tombolnya itu aja. Tapi ini bisa swipe atas, kanan, kiri, kayak gitulah. Sekarang saya akan bahas layar. Layar juga menurut saya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa handphone ini dikatakan handphone gaming dan seberubah apa pengalaman gaming seseorang terhadap sebuah smartphone, alias faktor penting yang mendukung user experience ngegame dengan handphone ini. Saya akan berkata bahwa ukuran layar ini pas. Kalau dilihat secara sekilas, bentuk handphone ini tuh lonjong, panjang, ke kanan ke kirinya kayak gitu. Tapi di satu sisi, untuk keergonomisan menggunakan handphone, posisi kayak gini tuh enak banget ya. Mungkin itu efek dari saya biasa bermain game menggunakan Nintendo Switch Lite maupun Nintendo Switch. Itu artinya alat game portable ya bentuknya memanjang kayak gitu. Dan Asus akhirnya memberikan jawaban dengan meluncurkan sebuah handphone yang ukurannya memang tidak sama dengan yang lain. Mungkin kalau misalnya kalian lihat, layar dari handphone ini bagian atas dan bawah atau dagu dan jidatnya tuh kerasa agak ada tonjolannya, alias tidak bezel seperti itu. Tapi di satu sisi, karena ini handphone gaming, tujuannya tidak lain adalah membuat genggaman atau grip dari handphone pada saat kita nge-game itu kerasa seamless. Jadi saya nggak peduli kalau misalnya bentuk layar bagian atas dagu sama jidatnya tuh agak menonjol. Layarnya sendiri dia sudah menggunakan teknologi 10-bit HDR AMOLED display. Touch latency juga sangat rendah ya, 25 millisecond. Refresh rate-nya juga tinggi, sampai dengan 144 Hz. Ini yang mungkin baru ditemukan di handphone yang dijual resmi di Indonesia, handphone gaming, yaitu refresh rate yang super tinggi, 144 Hz. Itu artinya handphone ini lebih di atas handphone flagship lain untuk urusan refresh rate. Karena handphone lain, contoh ada S20, Note 20 itu mentok di 120 fps saja, tapi handphone ini sudah 144. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, berarti ini bakal boros baterai banget gitu ya? Secara kayak misalnya S20, Note 20, 120 fps itu kerasa lumayan boros. Tapi ternyata enggak. Yang saya rasakan menggunakan Asus ROG 3 ini cukup bertahan seharian karena secara baterai selain kapasitas yang besar yaitu 6000 mAh, layar dari handphone ini secara default juga tersetting otomatis. Jadi akan berubah mengikuti tampilan layarnya. Kalau memang butuh 120 fps dia 120 fps, 144 fps 144 fps. Begitupun kalau misalnya tidak digunakan, layar dari handphone ini tidak menggunakan refresh rate yang sangat tinggi. Tapi setelah saya cek di Play Store, ternyata belum banyak game yang support refresh rate super tinggi, 144 Hz refresh rate. Mungkin di satu sisi tuh kayak secara spek ini oke, tapi dukungan masih belum. Tapi nggak tahu ke depannya, mungkin beberapa developer sudah dihubungin oleh Asus bahwa ini handphone saya bisa sampai 144 Hz, kalian nggak memaksimalin nih. Bisa jadi. Kemudian berbicara mengenai baterai, untuk kemampuan chargingnya juga jangan khawatir karena Asus memiliki kemampuan fast charging 30 watt, yaitu sebuah teknologi yang diberi nama ROG 30 watt Hypercharger. Selanjutnya, saya tidak bisa menghindari untuk membahas kamera. Handphone ini di bagian belakang kita akan menemukan 3 kamera. Walaupun kita tahu Asus ROG jualan utamanya bukan kamera, tapi setidaknya handphone ini punya kamera yang menurut saya oke lah. Nggak yang bagus-bagus banget, nggak yang spesial juga. Untuk konfigurasinya sendiri terdapat 64 megapiksel kamera utama, kemudian 13 megapiksel ultrawide, dan satu lagi kamera makro. Yang menurut saya sih lagi-lagi kamera gimmick, biar tampak handphone ini punya lebih dari 2 kamera. Lalu sebuah kamera depan dengan resolusi 24 megapiksel kita akan temukan di bagian depan dari handphone ini.
Tapi jangan lupa, karena brand handphone ini adalah ROG, otomatis aksesoris official tambahannya itu banyak banget pilihannya. Bisa kalian lihat seperti ini. Dan kalau memang kalian misalnya ingin serius atau kalian seorang kolektor, nggak ada salahnya kalian beli aksesoris-aksesoris tambahan dari Asus ROG 3 ini. Oke, sebagai penutup dari video ini saya akan menginformasikan sebuah poin penting, yaitu harga. Handphone ini dibanderol di harga Rp9.999.000, 10 juta kembali Rp1.000. Dengan spek gahar yang dimiliki oleh handphone ini, saya nggak ada komplain. Karena 10 juta dapat handphone gaming yang nggak cuma judulnya aja handphone gaming, tapi keseluruhan dari pemilihan desain, pemilihan layar, peletakan tombol-tombol, itu memang benar-benar support gaming di harga 10 juta. Menurut saya itu worth it banget. Tapi kalau dipikir-pikir, kita juga ada opsi lain di harga 10 jutaan. Contoh, Poco F2 Pro nggak sampai 10 juta, malah dia sudah menggunakan prosesor 865. Tapi yang saya lihat, handphone ini kalau misalnya dibandingkan Poco, ya agak beda. Kalian sudah bisa membayangkan sendiri gimana bodinya handphone Poco Phone, kemudian body dari handphone ini, kemudian brand dari handphone ini, walaupun lebih murah Poco F2 Pro itu. Di harga 10 juta lainnya juga sebenarnya ada beberapa pilihan lain, contohnya dari Vivo, ada Vivo X50 Pro. Tapi kan udah jelas, beda kebutuhan. X50 Pro cocok buat kalian yang mencari handphone untuk foto dan video di harga 10 juta. Karena dia memiliki teknologi gimbal stabilization, walaupun prosesornya masih seri 7. Handphone ini seri 8, tapi kameranya jelas nggak seperti handphone Vivo yang punya teknologi kamera yang luar biasa. Atau ada opsi lainnya, yaitu Xiaomi Mi 10. Itu menurut saya handphone yang cantik, all round cantik, tapi itu all round. Ini handphone gaming, beda, nggak bisa disama-samain. Jadi kalau misalnya kalian mencari sebuah handphone yang memang dikhususkan untuk gaming, atau kalian punya cita-cita menjadi seorang pro player, terus kemudian kalian ada budget 10 juta, kenapa tidak kalian membeli Asus ROG 3 ini? Karena harganya juga menurut saya terjangkau untuk prosesor 865 Plus. Oke, well itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi gimana pendapat kalian tentang Asus ROG 3 ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Jangan lupa follow juga akun Instagram saya @ibrokumar, dan akun jualan saya, akun kedua saya @ibrokumar, mantannya Ibro Kumar. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya Ibro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.